bagaimana sih Ustadz caranya untuk kita bisa mensupport saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit? Apa yang harus kita berikan kepada mereka supaya mereka itu tidak mudah berputus asa, tidak mudah untuk menyerah, meskipun kondisi di sekitarnya itu ya tidak karuan. Begitu. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mbak Fitri, jadi seperti yang saya sampaikan di materi tadi ya, bahwa menyikapi ujian itu pertama adalah dari kacamata iman. Pertama, kita harus menyadari bahwa ujian itu memang ada gitu. Jadi kalau kita jadi muslim, apalagi muslim pasti kasih ujian dan Allah sudah menjanjikan itu. Jadi ujian itu sudah dijanjikan oleh Allah. Kita tidak lepas dari ujian. Nah, kenapa ini materi ini penting? Supaya apa? Kita siap ketika diuji. Sehingga disitulah nanti ada keikhlasan, ada keridhaan. Memang berat. Kita mungkin tidak mengalami langsung ya. Tapi mungkin kita pernah mengalami dalam bentuk ujian yang lain ya kan. Kita juga pengalaman juga sebenarnya, tapi mungkin bentuknya lain. Ya. Tapi memang pertama yang harus kita sadari diri kita, saudara kita, orang lain adalah bagaimana mengenalkan kepada Allah bahwa Allah itu memang memberikan ujian pada kita. Apa sih maksudnya Allah memberikan ujian pada kita? Pertama tadi kan untuk apa? Menghapus dosa kita. Kedua, menaikkan derajat kita. Bahkan kalau kita sabar, ya ridho, kita meninggal itu insya Allah sudah nggak ada dosa lagi. Kalau nggak ada dosa lagi, kemana tempatnya? Surga dong. Tapi kalau kita ridho, memang tidak ada kata lain ya untuk memberikan motivasi kepada orang lain selain bersabar, ridho, ikhlas. Di surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kita ini orang beriman ya. Wahai orang beriman berarti Allah bicara pada kita. Semua kita ini muslim, kita ini beriman. Kata Allah begini, mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan sholat. Karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Itu kan firman Allah. Ya memang ngomong enak ya. Yes, tapi ya begitu itu. Berarti artinya begini, kalau Fitri ngomong ke saudaranya, Mbak, sabar ya. Intinya bahwa itu firman Allah yang dinasihatkan kepada saudaranya. Ini Allah yang mengatakan sabar itu gitu loh. Terus apa lagi gitu? Gitu. Makanya pemahaman tentang keagamaan itu adalah kalau bisa sedini mungkin, bukan saat ketika keadaan kita kena musibah, kena sakit, maka yang harus kita lakukan Mbak Fitri, bagaimanapun kita harus ngasih motivasi. Ya Mbak, sabar karena Allah akan pasti akan menolong, akan menghapus dosa, insya Allah akan menyembuhkan, ngasih motivasi. Bahkan Allah juga tidak membebani ya kepada umatnya, kepada hambanya ini, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu begitu. Dan makanya minta Mbak berbanyak istighfar dan berzikir. Ya, ada satu resep lagi dari Rasulullah SAW ya. Satu lagi. Berbanyak istighfar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kullin dikin makhraja wa rajakaum haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa melazimkan mengamalkan istighfar, niscaya
Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari segala kegundahan, dari segala kesusahan, dari segala kesulitan yang menderanya. Itu yang pertama, kalau kita beristighfar. Jadi istighfar itu tidak hanya minta ampun ya. Istighfar juga bisa dizikirkan, kemudian Allah akan memberikan kelapangan dan solusi atas segala permasalahan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah Allah melambangkan kesusahan kita. Kemudian yang kedua adalah Allah memberikan jalan keluar dari segala kesempitan. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangat-sangat. Tiga, friend. Fadilah istighfar. Pertama apa? Allah akan melapangkan kesusahan kita. Yang sesak menjadi plong, yang sempit hatinya akan menjadi ikhlas, menjadi ridho begitu. Jadi masalah itu nggak tambah menyulitkan, justru dengan istighfar itu kemudian bisa menyembuhkan. Yang kedua, Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia derita, teman-teman. Ya, wa min kulli dzikin makhraja. Dzikin makhraja itu dari segala kesulitan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Warzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Loh, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita dapat ujian, jangan meso-meso, jangan menyalahkan Allah, jangan mengumpat, justru menjauhi sholat, menjauhi tempat ibadah. Padahal, ya makanya kalau misalnya ya, ini bisa diamalkan. Misalnya kita ketika macet ya di dalam satu kendaraan, itu kita istighfar, insya Allah jalannya akan dimudahkan, kemacetan akan dihilangkan. Ya karena apa? Sudah masuk tiga ini, kedua dilapangkan kesusahan, kedua diberikan jalan keluar, ketiga diberikan rezeki. Masalah. Coba amalkan Mbak Fitri, ya. Apalagi kalau istighfarnya itu ya, dengan khusyuk, ya, istighfar yang baik, insya Allah bahkan rezeki kita akan ditambah. Bahkan mungkin ada orderan datang, ditambah orderan kita, omset kita, bukan hanya disembuhkan penyakit kita, bisa jadi ya rezeki ditambahkan, jalan keluar juga diberikan. Ya, jadi gini aja, dituntun untuk istighfar, untuk berzikir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau yang sekalian yang pajak, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi nikmatika alayya, wa abu bi dambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu penggulunya istighfar. Masya Allah itu ya. Ya kalau kita amalkan, Masya Allah. Ya, jadi dibimbing aja, ayo istighfar Mbak. Kalau itu Mbaknya ya, istighfar. Ya, saya kira begitu ya. Oke.